Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah yang telah kami diskusikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haziz Hidayat, salah satu personalia dari kelompok ini akan memberikan gambaran umum tentang hasil review jurnal yang telah kami lakukan, yang bertema tentang sumber daya insani. Sumber daya insani hadir sebagai ilmu untuk memanajemen sumber daya manusia secara islami yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Pada hakikatnya, pekerjaan jika dilakukan dengan niat ibadah akan memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan kerja hanya untuk materi saja. Perencanaan sumber daya insani yang berkualitas meliputi tingkat pendidikan, skill, pengalaman, usia, dan lainnya untuk masing-masing jabatan dan struktur organisasi dalam Basnas ini. Setelah dilakukan tentu adanya identifikasi untuk mendapatkan lowongan pekerjaan atau jabatan. Di sini kami mengambil analisis atau dalam jurnal tersebut mengambil analisis tentang Basnas Ponorogo, di mana Basnas Ponorogo adalah lembaga milik negara yang menghimpun zakat dari PNS. Sudah ada alokasi dana untuk pengelola zakat atau amil dengan sistem penggajian per bulan. Alokasi dana yang masuk bukan hanya dari zakat, tapi juga infak dan sedekah. Dalam menentukan kualitas pekerja, Basnas Ponorogo ini melakukan evaluasi kinerja dengan setiap tahun sekali, dengan penilaian yang bertahap dengan poin-poin penilaian yang sudah dibuat. Dalam pelaksanaannya, tentu sumber daya insani melakukan manajemen, di mana ada beberapa prinsip atau hal-hal yang urgent yang dilakukan dalam sumber daya insani ini. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua sumber daya insani berkualitas atau profesional, yang ketiga penempatan dan rekrutmen sumber daya insani, yang keempat penempatan hasil seleksi karyawan, yang kelima penentuan upah, yang keenam atau yang terakhir adalah urgensi penilaian kinerja. Mungkin akan dilanjutkan oleh saudara setelah saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Rizky Andini, NIM 051 akan menjelaskan hakikat dan tujuan manajemen. Manajemen sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja sama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Teori manajemen mempunyai peran atau membantu menjelaskan perilaku organisasi yang berkaitan dengan motivasi, produktivitas, dan kepuasan. Manajemen menjadi suatu acuan sistem untuk mengkoordinir dan mengendalikan semua potensi yang ada dalam suatu organisasi tertentu. Kemudian, peran manajemen sumber daya insani di Basnas Ponorogo. Pada peran manajemen sumber daya insani di Basnas Ponorogo berisi penjelasan komponen pada sumber daya insani beserta penjabaran definisinya mulai dari pengertian sumber daya menyangkut apa saja, juga yang dimaksud dengan insani. Terlebih juga dijelaskan beberapa prinsip dalam melaksanakan manajemen sumber daya insani dalam Basnas Ponorogo. Basnas merupakan lembaga yang sudah tersusun dalam undang-undang dan memiliki dasar hukum yang baku. Ada beberapa prinsip yang harus dipegang dalam melaksanakan manajemen SDI dalam Basnas. Di antaranya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Adapun beberapa prinsip yang harus dipegang dalam melaksanakan manajemen sumber daya insani dalam Basnas, di antaranya yaitu yang pertama ada perencanaan. Sumber daya insani di Basnas Ponorogo harus menjalankan manajemennya dengan baik, mulai dari perencanaannya, penyiapan, dan persediaan yang harus memenuhi masyarakat yang berkualitas dan profesional. Perencanaannya menyangkut perencanaan kualitas dan juga kuantitas. Kualitas meliputi kualitas tenaga dalam struktur organisasi, mulai dari tingkat pendidikan, skill, pengalaman, usia pendidikan, dan lain sebagainya. Setelah kepentingan kualitas, dibuatlah perencanaan kuantitas
yaitu yang merancang jumlah batas minimal karyawan serta wilayah kerja. Kemudian dibuatlah deskripsi pekerjaan. Pelatihan dan pengembangan karyawan akan sangat bermanfaat di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu yang kedua, sumber daya insani berkualitas atau profesional. Sesuai kemajuan teknologi menuntut manusia mampu bersaing dan tidak buta teknologi. Di era modern ini, manusia juga tidak boleh kalah dengan zaman. Oleh sebab itu, kualitas sumber daya insani harus mampu bertanggung jawab bahwa dirinya harus menjadi diri yang modern, memiliki skill yang berkualitas tinggi dan profesional. Dengan itu akan tercipta sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang seimbang, beriman, beriptek, beramal, berilmu, dan jaga baik secara lahiriah maupun batiniah. Selanjutnya yang ketiga, penempatan dan rekrutmen sumber daya insani. Rekrutmen pada dasarnya merupakan aktivitas mencari dan memperoleh pekerjaan yang terdapat di dalam perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan kualitas yang ditentukan dan sesuai dengan ciri entrepreneurship. Dalam sebuah perekrutan tenaga kerja, sesuatu hal atau perkara harus diserahkan kepada yang mempunyai kemampuan sesuai dengan keahliannya. Prinsip yang harus diterapkan Basnas Ponorogo untuk melakukan perekrutan anggota harus sesuai dengan standar yang disesuaikan dengan keahliannya masing-masing. Yang menjadi wajib untuk diperhatikan dalam perekrutan tidak asal mengambil tenaga kerja, tapi melalui tes yang harus dilakukan dengan menggunakan 3 cara, yakni tes tulis, tes potensi akademik, tes pengalaman dalam lapangan terkait pengelolaan zakat melalui wawancara. Proses seleksi akan diumumkan jika sudah selesai dengan melihat hasil tes kualifikasinya. Selanjutnya yang keempat, penempatan hasil seleksi karyawan. Setelah melalui beberapa proses panjang dalam perekrutan, hal yang dilakukan adalah mengumumkan hasil seleksi sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah dibuat. Apa yang dilakukan Basnas Ponorogo menentukan siapa yang terpilih menjadi karyawan dan penempatannya sesuai kemampuannya telah sesuai syariat Islam. Selanjutnya yang kelima, penentuan upah. Upah sendiri adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, yang dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Sistem pengupahan digolongkan berdasarkan waktu, kesatuan hasil, atau berdasarkan premi atau borongan. Penentuan upah bisa dilakukan berdasarkan kriteria berikut ini. Yang pertama, biaya hidup, produktivitas, kemampuan untuk membayar, skala upah yang berlaku, kemudian ketentuan pemerintah. Kemudian yang keenam, urgensi penilaian kinerja. Penilaian kinerja yang dilakukan Basnas Ponorogo telah sesuai dengan ajaran Islam. Maksud dari penilaian kinerja adalah bagian dari pengawasan yang dilakukan pimpinan organisasi dalam menilai kinerja karyawannya. Karena pengawasan pada dasarnya tidak hanya diawasi oleh pimpinan perusahaan atau organisasi. Secara substantif dalam Islam, pengawasan selalu ada dalam kehidupan ini. Jika manusia memahami tentang malaikat dan tugasnya, bahwa malaikat ada yang bertugas mengawasi hambanya siang dan malam, maka manusia akan meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai hambanya. Mungkin sampai sini presentasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih.